Selamat sore untuk semua. Terkait dengan pelaksanaan musyawarah adat lembaga pembentukan lembaga masyarakat adat Tambrau yang pertama tahun 2023 di FEB. Kegiatan rencananya akan dilaksanakan tanggal 19 sampai tanggal 21 di FEB. Untuk itu bersama para kepala suku, ketua-ketua lemah, kita harapkan seluruh masyarakat adat Tambrau dari Mubrani sampai Salangkai, mari kita bersatu padu, bergandeng tangan, menyukseskan musyawarah ini. Karena ini rumah kita bersama yang sudah dinantikan sangat lama, sehingga rumah ini menjadi rumah bersama. Yang kami tugaskan mulai dari tahun 2019 gagal dihadiri oleh semua kepala suku di Sosokor waktu itu. Jalan waktu berjalan, ada peristiwa COVID sehingga segala sesuatu tidak bisa terlaksana dengan baik. Nah, kebetulan perjalanan ini ada jalan keluar, Tuhan buka jalan, kasih jalan untuk kita sehingga kita bisa mengantisipasi perjalanan ini jangan sampai tersangkut lagi yang kedua kali di Kabupaten Tambrau ini. Yang saya maksudkan tersangkut ini, kita harus berbicara di sisi perjuangan ini dulu. Ini bayi yang kita melahirkan ini kan bayi perjuangan adat, ya. Bayi perjuangan adat yang kita tidak pernah rawat dia dari usia 1 tahun sampai hari ini sudah 14 tahun. Kita setengah mati jaga dia dari kecil dalam perut sampai dia lahir. Kita tidak pernah kasih mandi, tidak pernah cuci pakaiannya, sampai akhirnya orang datang rebut dan adopsi dan angkat dia piara. Banyak tantangan dan rintangan yang pasti bapak-bapak kita sudah lalui. Perjalanan panjang, penderitaan, rintisan, tangisan yang mungkin kita rasakan sendiri dalam adat, ya, adat, terutama adat. Sebenarnya kalau dilihat di dalam aturan pemerintahan itu kan hak inisiatif itu kan ada dua untuk perjuangan pemekaran. Ada inisiatif yang dibangun karena perjuangan adat, aspirasi murni, hak inisiatif dikawal oleh DPR RI biasanya. Kemudian aspirasi yang datanya dari perjuangan pemerintah. Lahirlah perjuangan-perjuangan yang sifatnya inisiatif. Seperti kemarin contohnya beberapa pemekaran yang baru muncul ini. Provinsi Papua Barat Daya muncul dengan aspirasi. Akhirnya hak inisiatif dipakai oleh DPR untuk mengesahkan. Kemudian 3 provinsi yang ada di Papua sana itu juga semua pakai hak inisiatif. Baik, perlu saya tambahkan ke saudara-saudara semua yang ada di dalam gedung ini. Mari kita orang sama-sama menyambut jalan baru, tujuan baru, rahmat baru, sukacita baru yang ada kita jalani sama-sama di depan di dalam ruangan ini. Sukacita ini karena kemurahan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah masyarakat adat yang ada di tengah-tengah Tambrau. Banyak hal-hal yang sebenarnya kita bicara pencaplokan wilayah-wilayah adat yang tidak sesuai dengan mekanisme adat yang ada di dalam aturan Otsus. Oleh sebab itu perlu saya menjelaskan bahwa lembaga atau wadah ini akan mengayomi semua suku-suku mulai dari Impur, Ireres, Abun, untuk semua duduk dalam satu rumah adat ini, rumah yang besar ini untuk kita buka pikiran, kita buka wawasan semua dan semua aspirasi masuk lewat wadah yang ini sehingga bisa terlaksana dan kita mengawal pemerintah yang selama ini berjalan seperti yang tadi saya bilang ada kegoncangan dalam pemerintah ini sehingga masyarakat berteriak mau kemana, maka terbentuklah lembaga masyarakat adat Tambrau ini sehingga suku-suku yang tadi itu ada dalam ruangan adat yang besar ini. Sebentar nanti kita akan menuju ke sana di peresmian, bukan peresmian tapi tahapan yang berikut yaitu nanti tanggal 19 dan 21 kehadiran bapak-bapak adat, tokoh-tokoh pemuda, intelektual, akademisi yang hadir di FEF nanti ada ruang diskusi yang sangat penting yang perlu diagendakan dan ditetapkan bersama oleh bapak-bapak suku dan bapak-bapak adat yang ada di sini. Ini ruang ini sangat penting dan hasil daripada musyawarah adat ini akan kami usahakan untuk membuat akte notaris
dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk memperkuat legitimasi dari pada wadah ini, sehingga kita bisa mengawal pemerintah, mengontrol pemerintah apabila di waktu-waktu tertentu seperti pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Kita harus hadir sama-sama untuk melihat, mengawal pemerintah dan DPR untuk hal-hal yang dibicarakan mengenai kepentingan masyarakat adat di Kabupaten Tambrau ini. Itu mungkin pengantar dari saya. Mungkin kita akan diskusi sebentar lagi. Mungkin ada hal-hal penting yang mungkin bisa dilemparkan ke teman-teman di depan meja untuk bisa kita sama-sama ini diskusi. Jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tambrau sudah menghancurkan masyarakat yang ada di Kabupaten Tambrau ini. Hak-hak kita diabaikan, dibiarkan saja begitu, karena kami tidak punya kekuatan lain. Yaitu salah satu adalah kita harus merapatkan barisan untuk kita bentuk lembaga masyarakat adat Tambrau ini harus ada begitu. Jadi semua pihak yang hadir, mari kita bersatu. Kapan lagi kalau bukan sekarang ini? Nah, siapa lagi kalau bukan kita orang? Mari lipat-lipat orang semua dan masyarakat yang ada, baik itu ketua lemah, IRLS, kepala distrik dan sejumlah warga yang ada di Kebaraya ini, mari kita rapatkan barisan. Baik di sini, Abun, Dia maupun di FEM dan sekitarnya, mari kita rapatkan barisan dan kita siapkan diri untuk kita bentuk lembaga ini supaya ke depan kita harus jadi satu dan kita harus memiliki punya rumah yang kita bisa bertemu sama-sama, kita sampaikan maksud dan tujuan. Itulah yang kami harapkan, sosialisasi ini ke depan itu menuju ke sana. Jadi bukan kalau lembaga masyarakat adat macam kayak Lemaka dia jalan sendiri, terus AKK jalan sendiri, kemudian sejumlah yang lain pun jalan sendiri, itu belum ada kekuatan. Maka pemerintah selalu jalan di injak-injak kita, tidak jelas. Pemerintah Kabupaten Tambrau itu selalu buat penipuan terhadap masyarakat yang ada di wilayah ini. Saya ini sudah berkali-kali menghadap bupati yang relasan dengan sejumlah itu dengan dia Poseka yang sekarang menjadi pejabat bupati ini. Itulah mereka-mereka yang tidak kami serius. Maka apa yang kami lakukan hari ini, mari rapatkan barisan dan kita harus bersatu. Hari ini tadi saya sudah sampaikan, kapan lagi kalau bukan sekarang, siapa lagi kalau bukan ditoren. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati. Sukumpor. Mungkin beberapa hal sudah disampaikan tentang tujuan utama daripada pembentukan lembaga adat atau Lemaka Tambrau. Itu sangat penting dan memang keadaan ini sebelum Tambrau ada sudah ada embrionya, sehingga membentuk kabupaten ini bisa ada dan dinikmati oleh banyak orang seperti hari ini. Tapi embrio itu tidak pernah diwujudkan dalam kelanjutan sebagai partner kerja untuk pemerintah, sehingga keluhan terjadi di mana-mana. Oke lah, itu pengalaman yang sudah terjadi hari ini. Dan kali ini kita datang di sosialisasi musyawarah adat tahun 2022. Yang ingin saya mau sampaikan, pertama itu kita belajar dari pengalaman dari 4 suku yang ada di Kabupaten Sorong dan ada di Kabupaten Manokwari. Itu menjadi pelajaran berarti untuk lembaga ini akan dibentuk kemudian. Dan hal-hal yang menjadi kekurangan, menjadi hambatan, itu yang dikoreksi sebelum musyawarah dilaksanakan sebagai materi untuk tugas dan tanggung jawab daripada lembaga nanti berjalan. Itu harus diperhatikan. Saya kasih contoh, Mekesa di Manokwari itu hadir karena suku kita Tambrau.
Abun, Ireres, Impur, Mia, dan juga ya Wika. Itu ada karena kita. Mereka tidak tahu jati diri, kita yang tahu jati diri, dan kita tunjukkan ini jati dirimu. Mereka ada di situ. Mereka ada di situ. Lalu hak kita diabaikan. Lalu kita keluar. Mereka kejar marah-marah. Jadi persoalannya, komunitas yang membentuk diri itu ketika lembaga adat itu ada dan tidak memperhatikan, tidak mempertanggungjawabkan keinginan dan aspirasi dari masyarakat adat, itu akan terjadi seperti itu untuk seterusnya. Nah, ini menjadi pengalaman untuk kita di Tambrau, supaya hal-hal yang dianggap tidak berjalan sesuai dengan nurani masyarakat adat ini perlu diperbaiki dan diperhatikan. Sebab ke depan kita lebih maju dari 10 tahun terakhir hari ini Tambrau. Ya, pertama saya mau tanya, kira-kira ada orang yang terlibat di kegiatan ini sudah mengkoordinasikan dengan setiap kepala suku dari 5 suku yang ada di Tambrau ini kah belum? Itu pertama. Yang kedua, kegiatan seperti ini, bapak-bapak, adik-adik yang di depan minta dukungan dari kepala-kepala suku. Karena kepala suku ini sebelum Tambrau ini jadi kabupaten Nusa ada duluan. Supaya kerjasama sama-sama, kita maju sama-sama, tujuan akhir kita sama-sama tercapai juga. Ya, itu bagian kedua. Bagian ketiga, di mana-mana lembaga adat menamakan diri kami ini, suku itu, kami punya maksud untuk ini dan itu. Hindarilah kepentingan-kepentingan tertentu yang terselubung di setiap lembaga adat. Karena itu merusak adat kita yang sesungguhnya. Empur, Abun, Ireres dan Mia keluar dari Mekesa karena anak terikan. Itu bagian yang menjadi catatan untuk kita. Jadi bagian-bagian itu memang kalau sudah terbentuk, lembaga ini betul-betul lembaga masyarakat adat yang sejati, memperhatikan adat yang sejati, supaya adat itu tidak dikuburkan bersama pembangunan, tapi adat itu bangun dan menata diri sesuai dengan tatanan adatnya, supaya yang dikeluhkan oleh beberapa orang itu tidak terjadi di Kabupaten Tambrau. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan waktu dikembalikan. Kepala desa untuk Manokwari 20 tahun, kepala desa untuk Tambrau 6 tahun. Ya. Baik, yang pertama saya menyampaikan bahwa saya akan mendukung sepenuhnya sosialisasi musyawarah adat ini, karena sosialisasi musyawarah adat ini sangat penting untuk mengatur kehidupan kesejahteraan masyarakat di daerah ini, terutama yang masih ketinggalan jauh. Itu poin pertama. Yang kedua, ya sosialisasi seperti ini kalau boleh Bapak dong sampaikan untuk Bupati mungkin respon Pak distrik orang di Kebaraya ini, sehingga pada beberapa waktu ke depan mereka sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayah mereka masing-masing sebelum hari-hari. Itu poin kedua.
Yang ketiga, harapan saya sehingga tim ini tidak sekedar panas di siang hari ini, tapi panas ini seterusnya sampai pada pelaksanaan hari hanya. Suku Irles, kita dari sebelah timur, dari perbatasan dengan Malekar, dan sebelah barat dibatasi distrik Kaifa Timur, dan utara dari selatan Moskona Utara, dan arah di utara sini dibatasi oleh Sungai Kamunda. Ya, saya di sini berikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk lembaga ini atau untuk pikiran-pikiran ini. Dengan pikiran ini sudah ada, ya, pikiran ini sudah ada, tapi bagaimana, ya, bagaimana bisa terakses? Ya, jadi saya sangat mendukung. Saya lembaga masyarakat adat atau LMA suku Irles, saya sangat mendukung 100% atas musyawarah ini yang nanti sampai dia pada tahapannya sampai kepada pelantikan. Itu saya mendukung penuh, sebab badan ini adalah badan resmi dari masyarakat adat. Ya, ini badan resmi dan dia punya kekuatan yang sangat kuat karena didorong oleh adat. Ya, adat suku adat ini kan dia punya hukum, ada hukumnya yang mengatur, ada hukumnya. Jadi saya tidak bisa ragu tentang sosialisasi ini. Saya sudah paham memang. Ya. Jadi saya mendorong abang-abang yang di depan, mereka terus maju, ya, mereka terus maju sampai kita sukses di lantik, ya, kita sukses supaya masing-masing kamar dia atur apa yang ada dalam kamarnya, dengan bukan berarti dia sendiri, tidak, ya, kita ini semua dengan dasar rumah bersama tadi. Ya, kita punya rumah untuk kita duduk sama-sama untuk pecahkan persoalan-persoalan yang ada di antara kita dengan persiapan kita untuk menghadapi tantangan global yang datang dari pemerintah. Ya, pemerintah tadi seperti tadi saya anak di depan sudah kasih tahu bahwa pemerintah dia punya kekuatan yang besar, itu dia punya uang, makanya kita tidak bisa di situ, kita tidak sampai di situ. Tapi kalau kita bangun semua kekuatan seperti begini, tiap dua tahun tanah kita, ya, karena rakyat kita punya, tanah kita punya, kekayaan kita punya, ya, semua barang. Pemerintah dia punya uang saja, itu aja lebih dari kita. Ya, mungkin demikian. Saya sangat mendukung program ini supaya bisa menghasilkan buah yang baik untuk 4 suku besar yang ada di Tambrau, supaya kita bisa menghadapi pembangunan yang nanti datang. Ya, tadi bilang suku orang pendatang mulai lompat jendela, lompat mana pinggir sampai bocor plafon dan segala macam. Ya, itu karena belum ada lembaga ini. Kalau belum sudah ada lembaga ini, maka kita blokir semua. Kita blokir semua. Ya. Dari KTP sampai semua itu kita blokir. Ya, kita blokir. Jadi mereka tidak berdaya, tidak bisa bikin apa-apa. Kalau mau lakukan seperti itu menghadap lembaga itu, ya, karena itu lembaga tertinggi, ya, lembaga tertinggi. Jadi memang orang yang kita biasa-biasa begini, tapi kita punya keputusan itu tertinggi, ya, untuk melindungi semua yang ada di dalamnya. Ya, mungkin begitu saja. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati perjuangan ini sampai sukses, berhasil, dan kita dilanjut. Shalom. Kita di Belga di Manokwari, kita Parifi Korkiru di Manokwari. Kita pertama latih dulu, latih ke suku Ohni Wadui.
dan juga Pak Ae. Setelah pelantikan baru kita udah tambah ini. Jadi ya pertama kita pakai adat dulu, kita bikin barang dari awal. Sangat terbayang karena setelah itu tadi itu dengar tahu. Itu barang kita bicara sejarah, pemerintah bicara di luar. Kalau kita bicara sejarah ada. Kita bentuk itu lantik waktu itu bawah ini waktu itu dia sakit sampai dia kurus. Tapi dia tahunya dia beli untuk pelantikan. Yang waktu itu bagaimana gue hadir untuk pelantikan. Akhirnya itu lalu mereka mulai kurus tambah ini. Ya jadi kemarin Bapak Wali 10 menit di rumah, saya sampai selesai mendukung. Itu penting, karena tambahnya dari dari awal kita urus dengan ada. Jadi ya bagus ada jangan dulu untuk dia pantau tambah ini. Kalau tidak kita masyarakat ini susah. Ya apalagi sekarang kemajuan ini besok profesi daya juga sudah ada. Kita siapkan ini kasihan. Dan nanti kita minta kita bertahan sendiri. Dan waktu itu ya saya harapkan kita mendukung bapak-bapak yang masih tinggal di luar, kalau yang kita lain ada. Ya mari kita dukung ini, karena ini penting untuk kita punya maju ke depan. Bagi kita untuk sekarang, ya kita sekarang bentuk, tapi nanti yang maju ke depan kita menikmati hasilnya. Jadi begitu dari saya, terima kasih waktu mereka. Putusan masyarakat, nah yang hadir siang hari ini. Dari saya, dari sekretaris, saya ada ketua kakak Paul. Kita ini bukan jalan bukan dengan kemauan kami, karena kita jalan ini karena kemauan masyarakat adat. Masyarakat adat karena mereka berpikir bahwa mereka ditindas dan diinjak dan sebagainya. Padahal perjuangan ini dari kaki abu. Maka mereka berpikir, maka hal ini akan mereka berbentuk pada 2019 waktu itu, tapi karena terbentuk dengan COVID dan sebagainya, akhirnya sampai berjalan sampai mulai sampai di titik ini. Jika Pak almarhum Pak Jui meninggal, Pak Warijo meninggal, itu orang tua berapa yang mereka hadir bersama kami untuk mereka lah. Kita punya teman-teman lain sudah meninggal. Pak kita ini bagaimana? Pak kita punya hak kita ini masyarakat ini mau gimana? Nah, maka mereka kita dorong sama-sama dan kita harapkan bahwa kita dorong lembaga ini akan hadir. Nah, lembaga ini hadir, lembaga ada. Sekarang lembaga adat ini dia punya kompetensi dan temasi yang besar. Nah, kita lihat sekarang ini ada toko-toko pemekaran sekarang. Pun dia bicara bahasa dia toko pemekaran. Ada yang nama tidak ada. Ada yang perjuangan juga. Aku juga begitu, ya bersama berjuang, tapi nama tidak ada. Saya juga nama, kenapa terus tidak ada? Karena belum akomodir semuanya. Maka lembaga ini akan terbentuk, maka dia akomodir semua yang dia yang sudah terhilang maupun akan dikembalikan. Yang tidak ada maka ada. Seperti itu. Terus itu dia sekarang perkembangan dan semua yang terjadi sistem akan begitu kuat dan begitu besar. Maka lembaga adat ini kalau tidak berbentuk wadah ini, maka hilanglah lembaga ini. Kalau tidak benar, informasinya. Dia bicara suku pur, dia bicara saya tidak suku pur, tapi tidak punya kekuatan. Pemerintah punya uang. Yang punya uang yang besar kan pemerintah. Dia bicara saya punya hak ini, tapi aku haknya sebesar berapa sih? Aku dia bicara asalnya aku, tapi aku punya kekuatan sebesar berapa? Yang Yesus bicara, tapi Yesus kekuatannya berapa? Maka itu waktu itu orang tua berpikir seperti apa? Kalau lembaganya hadir, maka dia politisasinya besar, karena kekuatannya, dan ada divisi pemerintah juga dia punya kekuatan besar. Seperti itu, maka saya harapkan untuk masyarakat kita datang dengan pikiran-pikiran negatif. Positif, mari kita berpikir yang positif saja. Yang negatif kita buang. Kapan lagi? Kalau kita tidak sekarang lagi. Mari kita bergandeng tangan dan kita maju. Saya sebagai anak Masapur, saya rasa tersisi. Sebenarnya saya tidak kalau hal ini lembaga ini kalau tidak jalan tidak bermanfaat. Buat apa kita datang? Buat apa? Saya kan gereja sudah PKB apa? Karena kita cinta masyarakat, kita punya yang perjuangan seperti ini. Kita jalan juga tetap uang. Kita lupakan diri dengan berbagai macam. Makanya kita harus membentuk lembaga ini. Karena lembaga ini punya legitimasinya besar. Besar sampai dalam pemerintahan. Kita lihat sekarang yang terjadi di kabupaten sekarang. Holo-holo dia lewat jendela semua.
karena tidak dikontrol. Paham orang Tambra yang karena bawa jasa banyak-banyak, dia tamat, dia datang saja jasa tumpuk-tumpuk karena tidak dikawali. Kalau bisa dipercepatkan sosialisasi musyawarah adat ini, dipercepatkan dalam waktu yang dekat. Amin. Amin. Dalam waktu yang dekat, supaya rumah besar kita ini dia berdiri dulu, baru nanti dia dapur-dapur yang kecil lagi kita mau masuk. Karena saya sudah ngomong sama Ade Paulus, mungkin dengan ini dia berdiri dulu baru kita lagi masuk. Ya, jangan saja orang dalam toko-toko perempuan baru dia rumahnya ada di mana. Perempuan juga bicara. Ya, maka itu saat siang hari ini saya harapkan kepada panitia untuk mempercepatkan musyawarah adat ini. Dengan adanya rumah besar, kami yang kecil juga masuk dulu di dalam, supaya kami juga hak bicara di dalam. Amin. Supaya kami perempuan pun juga jangan tinggal. Amin. Kami perempuan pun juga bisa bicara. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baru dia melihat rumah-rumah masing-masing, kamar masing-masing. Karena rumah ini besar ini, baru dia turun untuk menata kamar-kamar. Dia sapu kamar ini, kamarnya masih kotor, ini kotor. Dia cuci supaya semua bersih, kamar itu rapi. Ya, dia pergi di tamu depan dia makan. Oke, itu pertama. Artinya suku besar ini diikat dulu, baru suku-suku kecil yang ada harus dia yang kepala pimpinan, baru dia lantik dia punya bawahan. Ya, jadi mungkin diharapkan seperti itu. Yang ketiga, semua keputusan apapun ditanjak dalam baris. Supaya nanti sebagai keputusan kita untuk suku yang terkuat kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Bangsa ini pun demikian, adanya persatuan dari Sabang ke Merauke bahwa lebih satu dengan bangsa ini. Apalagi yang ini 4 suku, ya 4 suku. Ya. 4 suku ini kita ikat jadi satu untuk kita bisa dirikan ini. Kita tidak boleh lengah, tidak boleh malas, tidak boleh lalai. Karena ini tantangan paling besar untuk kita. Dia sapu ini semua, dia buang di laut sana. Kalau saya kebun di mana? Saya punya rumah di mana? Sebelah. Tidak ada. Itu siapa yang bawa? Entah kemana dia pergi. Karena kita tidak kayak ini baik. Ya itu yang pertama. Jadi adanya persatuan. Persatuan baru kita bisa kuat. Sama saja dengan ini yang kita pakai pasal kotoran. Satu batang saya tidak bisa. Harus jadi satu ikatan baru bisa kita mampu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu begini.
pengalaman, itu adalah guru yang bijak. Semua orang Tambrau bantu bukain, bikin itu, bikin sana, bikin sana. Terus kita dulu nonton saya. Orang sana hebat punya mobil mewah, punya ini. Baru kami yang berjuang bareng sampai tetesan atau cucuran air mata ini ngalir, turun mana hasilnya. Tulang seperti yang tadi teman saya sampaikan. Tulangnya ada daging kosong. Oleh karena itu, dengan cara-cara, sikap, kelakuan tidak tanduk hal-hal seperti itu. Mari kita tinggalkan itu semua dan kita bersatu untuk melihat apa yang ada ini. Ini saja sama saja dengan putra Natal yang besok akan lahir di tanah ini, negeri ini. Ingat itu. Ini untuk menata sistem ini semua baik. Jangan lupa, negeri ini bukan orang asli yang bersuku yang tinggal. Saya kasih tahu. Saya sudah tahu. Maka dengan cara ini baru kita aman, terkendali dari semua. Anak-anak kita yang selesai dari pendidikan tinggi apa-apa semua, Kempur punya seberapa, Iris punya, Mia punya, Abun punya, ditata baik. Ya tata baik. Supaya diantar ke sini ada tempatnya. Kalau tidak masuk sebenarnya masuk, jangan ada dalam sebingung. Kan begitu. Terus penertiban, KTP tadi, semua. Kemarin baru terjadi juga. Ada 3 orang guru kita tidak tahu. Jadi saya buka itu saya lihat, ada nama baru. Jadi guru-guru ini mereka mempertanyakan itu. 3 orang ini dari mana? Saya bilang kamu diam. Itu kamu data kan sudah ada di situ. Oh ini bukan. Ini babi liar yang lompat pagar masuk keluar. Ini saya itu kan caranya begitu. Oleh karena itu mari, kita bersatu hati, pikiran, kita ikuti arahan, pandangan apa yang anak-anak kita memungkinkan mereka datang sampaikan. Mari kita sama-sama. Ya, yang terakhir, ini saya sampaikan untuk tanggal 19 nanti. Jadi itu kita koordinir baik-baik data semua siapa dari sini berapa orang diatur baik supaya kalau mereka siapkan itu tinggal baru diantar baik-baik sampai di sana. Ada yang urus kita, anak-anak kita ini mereka urus kita. Itu negerinya kita semua juga. Itu mereka di situ bukan. Jadi kata-kata seperti bahasa seperti ini terbaik. Nanti merusak ini semua. Mari kita bersatu. Ya. Itu nama. Awal bohong. Kamu mati. Kan begitu. Mari kita bersatu sama-sama. 19 sampai suku Pur, Bea, Ilres, dan Abun, dan keluarga pihak di Tambrau atau Jenderal Bikar. Mari kita bersama-sama sukseskan musyawarah adat pembentukan lembaga masyarakat Tambrau yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Januari tahun 2023 di FEF Kabupaten Tambrau. Tambrau! Tambrau!